Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik, saya akan sampaikan firman Tuhan, sharing bagi kita malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, di tahun 2026 ini kita sudah sepakat apa yang Tuhan sedang kasih bagi kita. Apa saudara? Faster, deeper, wider, nothing impossible. Indonesia, lebih cepat, lebih dalam, lebih luas, tidak ada yang mustahil. Dan minggu ini kita sedang belajar tentang deeper with God, lebih dalam bersama dengan Tuhan. Satu topik kecil yang ingin saya sharing bagi kita adalah, saudaraku yang kasih, menang sebelum bertanding. Bilang orang di kiri kanan, kamu sudah menang. Haleluya. Ada amin? Ya, siap masuk tahun 2026 dengan kemenangan? Belum. Siap masuk tahun 2026 dengan kemenangan? Yes, ada amin. Baik, saudaraku yang kasih, mari kita sama-sama dengan cepat membaca kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Di sana demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Siap masuk 2026? Bilang orang di kiri kanan, lebih cepat, lebih dalam, lebih luas, nothing is impossible di 2026. Yang setuju katakan, gas korem. Haleluya. Yosua pemimpin muda ini akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa. Saudaraku yang kekasih, kitab Yosua adalah tentang penaklukan tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan mewarisinya dari generasi ke generasi. Artinya kitab ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita menaklukkan, mengambil warisan, janji-janji Tuhan bagi kita, dan menikmatinya sepanjang perjalanan iman kita sampai finishing well. Haleluya. Dan saya dan saudara hari ini sedang berada di posisi ini untuk mengambil, merebut, janji-janji yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Bahwa kita akan mengalami percepatan, peningkatan, perluasan supranatural di 2026 bahkan sampai 2034. Bilang orang di kiri kanan, kamu akan mengalami yang dahsyat dari Tuhan. Sebab tidak ada yang mustahil. Ada amin? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, karena itu bukanlah hal yang mudah bagi seorang Yosua ketika Tuhan memilih dia menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu. Saya coba renungkan bagian ayat-ayat ini. Kenapa permulaan sudah bicara soal hal yang sangat luar biasa ini? What happened with Joshua? Something problem kah with Joshua? Orang muda yang luar biasa, yang sejak masa kecilnya sudah ikut Musa, mulai dari Mesir, melihat perkara-perkara yang dahsyat. Bahkan dia pernah memimpin sebuah peperangan Amalek, saudara, dengan Amalek. Yuk, Musa di atas gunung, Musa angkat tangan, Yosua menang. Musa turun tangan, Yosua kalah.
Bahkan 80 hari Musa berdiam di kaki gunung Sinai, menanti sang mentornya, mendapat jawaban dari Tuhan, mendapat perintah dari Tuhan. Musa setia. Musa juga yang pulang dengan Kaleb dan 10 pengintai yang lain membawa kabar, saudaraku yang kasih. Yosua dan Kaleb membawa berita yang sangat luar biasa. Dengan percaya penuh keyakinan, Yosua dan Kaleb berkata, kita akan habisi, kita akan telan orang-orang Kanaan karena mereka seperti roti bagi kita. Haleluya. Tetapi ketika kitab ini ditulis, bagian-bagian ayat yang barusan kita baca, saya renungkan sepanjang beberapa waktu ini, saudaraku yang kasih, memasuki tahun 2026. Saya tiba-tiba dikasih Tuhan tentang ayat-ayat ini. Ada apa? Ada masalahkah dengan seorang Yosua? Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, setelah Musa meninggal, kepemimpinan harus dilanjutkan. Yosua harus memimpin bangsa Israel menyelesaikan tanggung jawab menggenapi janji Tuhan. Dalam keheningan, dalam diamnya Yosua setelah peristiwa kematian Musa, berkecamuk 1001 pertanyaan dalam pikirannya. Ada beban yang harus dipikulnya. Sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Bagaimana mungkin aku menggantikan Musa? Why me, Lord? Why me, Lord? Kenapa saya, Tuhan? Disinilah ayat-ayat pertama dalam kitab Yosua ini ditulis. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan ternyata tahu apa yang ada dan sedang bergejolak di dalam hati Yosua, karena Tuhan melihat hati. Kalau tahun ini kita ingin mengalami deeper, kita ingin mengalami lebih dalam dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih, maka dengar saudaraku yang kekasih, bersama Tuhan persoalan hati adalah yang paling utama. Persoalan hati. Banyak orang menghadapi persoalan hati ini. Nanti saya akan sampaikan bagi kita ke belakang, saudaraku yang kasih. Karena itu bagi Tuhan, bukanlah bagi Tuhan hal yang penting bagi seorang Yosua, bukanlah tanah Kanaan yang akan mereka masuki, bukanlah musuh yang akan Yosua hadapi, atau bahkan bukanlah betapa keras kepala dan tegar tengkuknya bangsa Israel. Bukan hal-hal luar yang akan mempengaruhi Yosua, tetapi hal-hal yang dari dalam hatinya, semangatnya, gairahnya, bahkan mimpinya. Sudah lebih deepkah saudara dengan hatimu kepada Tuhan? Sudah lebih deepkah semangatmu dengan Tuhan? Sudah lebih deepkah gairahmu dengan Tuhan? Sudah lebih dalamkah mimpi-mimpimu untuk bisa lihat sesuatu terjadi dalam hidupmu di tahun 2026? Ini menjadi persoalan yang penting, saudaraku yang kasih.
Semua yang ada di dalam diri Yosua menjadi motivasi dan pendorong utama bagi Yosua untuk maju atau kalah, menang atau pecundang. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, saudaraku yang kasih, itu bisa jadi penghalang bagi kita untuk maju dan meraih kemenangan. Tetapi ketika kita memiliki sesuatu dalam diri kita yang menjadi dorongan, semangat, bahkan mimpi yang datangnya dari dalam hati kita, maka percayalah, saya dan saudara pasti akan menang. Ada amin? Jadi sebetulnya seorang akan berubah lebih baik atau lebih buruk. Seorang bisa jadi pemenang atau pecundang. Seorang bisa lebih maju atau mundur. Semua tergantung dari dalam hatinya. Karena itu Tuhan sangat concern berurusan dengan hati manusia. Apa yang terjadi ketika Tuhan berkata, saudaraku yang kasih, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu selanjutnya ayat itu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Ternyata Yosua krisis kepercayaan diri. Dia sedang bergumul dengan kepercayaan diri. Dan itu dia tidak bilang, dia diam. Tapi Tuhan lihat di hati. Kalau Musa omong, betasan bisa omong, betasan tahu ini, tahu itu. Utus orang lain saja. Tapi Yosua, dia bergumul dalam diam. Dan Tuhan melihat hati. Ketika dia bergejolak dengan keraguan, dia bergejolak dengan dirinya sendiri. Mampukah saya memimpin? Mampukah saya melanjutkan? Mampukah saya meraih semua janji-janji itu di depan? Mampukah saya melakukan ini dan itu? Dengar, Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hatimu. Sebab tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Manusia bisa lihat yang luar, tapi Tuhan melihat hati. Kita bisa berpura-pura, kita bisa munafik, kita bisa bersikap begini dan begitu. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi di hati. Dan Tuhan tahu Yosua sedang bergejolak dengan rasa percaya dirinya. Oleh karena tidak mudah untuk memimpin bangsa yang besar ini, meraih semua janji-janji itu, saudaraku ya kan? Tidak mudah. Dulu masih ada Musa. Dia tinggal berdiri di samping Musa dan menyaksikan. Tapi hari ini Tuhan bilang engkau. Bilang orang di kiri kanan. Tuhan bilang kamu. Haleluya. Tuhan bilang kamu. Amin. Tuhan meneguhkan panggilannya dalam diri Yosua. Haleluya. Dan saya beberapa waktu Ibu Mel saya buat tentang panggilan. Saya duduk di situ saudara. Saya menangis dengar itu firman Tuhan. Kadang-kadang panggilan kita goyah. Kita ingin mundur, kita ingin berhenti. Bahkan kita ingin balik. Tapi dengar, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. Dan kasih karunia dalam diri saya dan saudara. Tepuk orang di kiri kanan, tetap kuat dan lebih maju lagi dalam Tuhan. Haleluya. Dan dengar, itu firman sudah disampaikan bagi kita. Kemenangan sejati dalam hidup saya dan saudara dimulai ketika kita mengetahui siapa kita dan bukan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Ada amin? Siapa kita di hadapan Tuhan itu menentukan. Siapa saya lebih penting dari bagaimana saya di hadapan Tuhan. Karena bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Hilang rasa percaya diri dapat membuat kita tidak bisa meraih atau mengambil janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, dengar saudaraku yang kekasih, dengar umat Tuhan, dengar keluarga Victory Life Community. Percayalah, Tuhan sudah memilih kita untuk menikmati janji-janjinya di tahun 2026 dan 2034. Bilang orang di kiri kanan, kamu layak terima itu semua janji-janji. Haleluya.
Awal tahun ini saya dikejutkan dengan satu hal yang sangat luar biasa. Saya dan keluarga kaget. Soal janji Tuhan, saudaraku yang kasih, itu perkara yang sangat, yang tidak saya pikirkan, yang tidak saya tak lihat, Tuhan sediakan. Wow, saudaraku yang kasih. Tiba-tiba orang datang bilang pada saya gantikan semua yang kamu punya hari ini dengan lebih luas, lebih besar. Tidak ada yang mustahil. Saya tak kuju, kaki tangan gemetar. Saya bilang, tunggu Pak, saya berdoa dulu dan saya mau sharing dengan pemimpin saya. Saya mau dapat konformasi. Jadi saudaraku yang kasih, perkara-perkara supranatural depan kita, itu bisa saja terjadi. Tapi persoalannya, pukul di dada. Di sini saudaraku yang kasih, kita masih punya hati atau tidak? Itu persoalannya saudaraku yang kasih. Makanya saudaraku yang Yosua di 21:45 berkata, dengar, dari segala yang baik yang Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepada VLC, tidak ada yang tidak dipenuhi. Bagaimana? Bilang, semuanya terpenuhi. 2, 3. Wow, beri tepuk tangan dulu. Semuanya akan terpenuhi dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam apapun. Semuanya akan terpenuhi. Terima dalam nama Yesus. Katakan, gas korek. Masuk 2026. Haleluya. Saudara yang kekasih, karena itu kita berhak menerimanya. Bilang orang di kiri kanan, saya berhak menerimanya. Karena saya telah dibenarkan, saya telah dijadikan anak, saya ahli warisnya, saya berhak. Karena panggilan Allah dalam hidup saya dan saudara, Dia sudah pilih kita. Saudara sudah cinta Dia, sudah iring Dia bertahun-tahun. Haleluya. Kita berhak menerimanya. Yang kedua, tadi menang atas kepercayaan diri. Yang kedua, menang atas keraguan, ketakutan, bahkan intimidasi. Ketakutan Yosua bukanlah soal perang. Dia panglima perang. Ketakutan Yosua bukanlah raksasa di Kanaan, karena dia pernah berkata, mereka akan kita makan seperti roti. Ketakutan Yosua bukanlah akan tembok Yeriko, karena dia memimpin bangsa itu dan membuat tembok itu rubuh. Tapi Yosua takut dan ragu. Mungkinkah dia berhasil memimpin? Ataukah dia akan gagal lagi? Mungkin Yosua terlampau overthinking. Anak Yes bilang. Yosua terintimidasi. Karena ada banyak orang sedang melihat dia. Lalu bertanya, lu bisa ke sana? Dan sampai lu omong-omong besar. Lu sanggup ke sana? Dan sampai itu hanya lip service. Hanya menyenangkan hati. Yosua terintimidasi. Belum coba, sudah kalah lebih dahulu. Belum dibuat, supikir, jangan sampai kalau suami bisa. Ini terlalu susah. Mau buat ini, tanggung jawab ini. Banyak alasan yang kita pakai. Tapi bersyukur, puji Tuhan, saudara dibentuk, dibesarkan dari dalam jemaat yang saudaraku tagline-nya, tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang tidak ada. Semuanya bisa, nothing is impossible. Haleluya, ada amin? Jadi kalau ada pemimpin di sini, dia tidak tahu, tidak bisa. Something wrong with you. Kita mengalir untuk bisa lakukan segala sesuatu, bisa terobos. Ada amin, saudara yang kasih? Itu spiritnya, saudara. Semua kita bisa lakukan. Intimidasi inilah yang membuat Yosua hampir tidak mau melangkah. Saudara pernah alami intimidasi? Ketakutan, kengerian.
Karena dengar apa kata orang, dengar berita hoax di luar sana tentang saudara, atau banyak hal. Kita bisa masuk di kolong tempat tidur, kasih mati lampu, kunci kamar. Gara-gara apa saudara? Gara-gara kita terintimidasi. Tahukah saudara? Dengar, intimidasi adalah senjata iblis untuk melemahkan iman saya dan saudara. Karena itu jangan pernah biarkan intimidasi menyerang saudara. Jagalah telinga saudara dengan baik-baik saudara. Karena itu saudaraku yang kasih, iblis paling suka menggunakan kelemahan kita, masa lalu kita untuk menghalangi kita menerima janji Tuhan dengan cara mengintimidasi kita. Kalau kita pernah gagal, dia bilang, lu gagal lagi ya. Lu sadar mungkin lu gagal, ulang-ulang. Lu tidak bisa, lu lah. Nah lo saudaraku yang kasih, itu intimidasi. Dia berusaha menakut-nakuti kita supaya kita tidak melangkah, tapi kita berhenti di tempat. Dengar, kalau saudara tidak melangkah, saudara diam di tempat, saya itu saudara sedang mundur. Bukan mundur ke belakang, diam di tempat, mundur. Kenapa? Karena orang lain semua sedang maju. Ada amin? Karena itu saudaraku yang kasih, lawan intimidasi iblis dengan intimacy with God. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Lawan intimidasi iblis dengan apa saudara? Intimacy with God. Intim dengan Tuhan. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Cari Tuhan. Kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, makanya orang bilang begini, jangan ceritakan betapa besar masalahmu, tapi ceritalah betapa besarnya Tuhan atas masalahmu. Itu lawan intimidasi iblis dengan intimasi with God. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara intim dengan Tuhan, saudara roh saudara semakin besar, menyala-nyala. Sebab roh yang ada dalam kita, roh yang besar, yang sanggup mengalahkan tipu daya setan dan iblis. Amin. Waktu Yosua berpikir tentang semua itu, sekali lagi firman Tuhan, hanya tiba-tiba ada kata hanya di depan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi dia tambah lagi dengan sungguh-sungguh. Artinya Tuhan bilang, Joshua, kuatkan lupa hati, teguhkan. Sonusa terprovokasi. Sonusa termakan dengan semuanya itu. Dan itu semua hanya hoax. Haleluya. Karena pertama tadi, saya sudah pilih engkau. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Solusinya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengannya segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan dengar, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung jika hidupmu selaras dengan firman Allah. Yang setuju katakan amin. Lawan intimidasi dengan perkatakan firman. Ucapkan firman. Jangan dengar apa kata orang, tapi dengar apa kata firman Allah tentang hidupmu. Isi pikiran kita dengan firman Allah. Ucapkan, deklarasikan keras-keras, supaya tidak saja kita mendengarnya, tetapi setan pun mendengarnya. Lalu dia takut dan lari daripadamu. Hahaha, coba tertawa. Haleluya. Kita punya senjata yang luar biasa untuk kalahkan intimidasi. Firman Allah. Iblis coba tipu Yesus, tapi Yesus lawan dia dengan apa saudara? Firman Allah. Ada tertulis, ada tertulis. Pandang Yesus. Dalam setiap kondisi, pandang Yesus. Paulus bilang, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Masa lalu sudah lalu.
Haleluya. Kegagalan kemarin itu kegagalan kemarin. Masih ada hari esok untuk raih bersama dengan Tuhan. Ada amin? Kasih tepuk tangan dulu buat dia. Haleluya. Semuanya sudah berlalu. Yang baru sesungguhnya sudah datang. Ketiga yang terakhir. Menang atas kekecewaan, kecut hati dan tawar hati. Sudah 2 kali Tuhan berfirman, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tapi kali ini firman-Nya sekali lagi. Di kali yang ketiga, masih dengan topik yang sama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Namun ada tambahan kata-kata lagi di sana. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Ada apa dengan Yosua di kali yang ketiga ini, saudaraku? Kenapa kali ini sedikit lebih tegas firman Tuhan? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, hai Yosua, hai orang-orang VLC, janganlah kecut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Lalu ditambahkan, saudaraku yang kasih, janganlah kecut dan tawar hati. Ternyata ini masalahnya, saudaraku. Thank you, Kakak Elvo. Ternyata ini masalahnya, kecut dan tawar hati. Hari ini banyak orang tidak bisa beroleh apa-apa, tidak bisa nikmati tanah perjanjiannya, tidak menikmati perkara-perkara besar. Bukan karena Tuhan tidak bisa menggenapinya, bukan Tuhan tidak bisa melakukannya. Nothing is impossible for God. Bahkan bagi saya dan saudara yang percaya, itu tidak ada yang mustahil. Kenapa? Karena tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Boleh bilang orang di kiri kanan? Jangan kecut. Tawar hati dapat dipahami sebagai situasi ketika seseorang kehilangan semangat, kurang antusias, cenderung pasif, bahkan memilih mundur dan tidak peduli terhadap sesuatu hal yang dihadapi, atau tentang bagaimana respon, slow respon. Bilang orang di kiri kanan, betau satu orang di sini begitu. Haleluya. Orang kalau tawar hati, slow respon. Ya, saudaraku yang kasih, hilang semangat, tidak antusias, cenderung pasif dan lain-lain. Penyebabnya, saudaraku yang kasih, bisa tekanan hidup, pekerjaan, penyakit, perundungan, kekecewaan, kegagalan, atau beban berat yang membuat merasa terjepit dan putus asa. Apakah saudara pernah mengalami hal ini? Bilang orang di kiri kanan, sesama orang sakit jangan sombong. Haleluya. Karena kita semua pernah alami, betul saudara? Karena kita semua pernah alami ini semua, saudaraku. Akibatnya kita fokus pada diri sendiri dan lebih mengasihani diri sendiri. Ya saudara, sulit bertumbuh, dan ini satu yang tidak enak, cenderung menarik diri dari Tuhan. Sudahlah kosong maju sah, sudahlah kosong daluan sah. Nanti juga tidak dapat. Siapa bilang? Semakin hari terus berputar kawan, hari terus berganti. Momen yang kemarin tidak sama, momen hari ini besok tidak akan sama, saudara, akan berbeda. Jadi kalau saudara bilang kosong daluan sah, kemungkinan besar saudara akan ketinggalan. Karena itu tepuk orang di kiri kanan kuat-kuat, jangan tawar hati. Haleluya. Karena Amsal 24 ayat 10 dengan cepat ya saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan apa saudara? Kecillah kekuatanmu. Karena itu yang paling fatal dari tawar hati adalah menarik diri dari Tuhan. Dua murid Yesus waktu dengar kabar kebangkitan, bukannya bersuka cita karena revival sedang terjadi, perkara besar sedang terjadi, karena Yesus yang mereka ikuti mati, bangkit dan hidup. Tapi dua murid ini kemudian meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Gara-gara apa saudaraku yang kasih? Gara-gara mereka kecewa. Ada kata-kata kenapa mereka kecewa, itu kata-kata di firman bilang begini. Waktu mereka ngomong-ngomong dengan Yesus, waktu mereka jalan, dan Lukas 24 ayat 10 ada di sana. Oke. Lalu mereka dua bercerita, saudaraku yang kasih. Mereka bilang ini. Tetapi imam, saya jangan cepat 20-21. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu ketika kita punya ekspektasi berbeda dengan fakta.
harapan berbeda dengan kenyataan, itu bisa membuat kita kecewa. Betul ya? Kita berharap sesuatu terjadi, nyatanya nothing. Kita berharap ini, kita berharap ini, kita sepakai doa, puasa, tengking, segala macam, tapi tidak terjadi. Karena Tuhan mungkin bilang tunggu 25 tahun. Amin. Seperti Abraham. Itu terlalu lama Tuhan. Bahkan kita bilang karena Tuhan terlalu lama, biar beta lebih dahulu. Nah itu dia, persoalan Sarah jadi muncul. Ya terus saudara lihat. Dua murid ini saudaraku tawar hati lalu meninggalkan Yerusalem. Salah satunya bernama Kleopas. Satunya tidak disebutkan namanya. Mungkin dia ada di antara kita. Ya, karena dua orang itu disebut, satu Kleopas, satu tidak disebut nama. Dan nama mungkin satu itu di antara kita ada. Yang hari ini perlu kita was-was. Tapi saya bersyukur saudaraku yang kasih. Puji Tuhan. Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan semuanya itu. Yesus tahu mereka kecewa, mereka akan mundur, mereka akan lari. Namun Yesus datang kepada mereka. Dia bicara dari hati ke hati. Dia jelaskan dengan sangat baik semua yang telah terjadi. Dan dia tutup dengan makan dengan mereka. Ternyata makan-makan juga memberi pencerahan. Karena itu bersiap-siap. Bulan-bulan ke depan, tiap bulan kita akan ada makan-makan. Bukan hanya momen tertentu. Ya Pak Fare sering-sering datang ke sini karena tiap bulan kami ada makan-makan. Haleluya ya. Nanti sebelum ibadat, sesudah ibadat kita makan-makan, saudaraku yang kasih. Sudah dicanangkan oleh Bapak Gembala, saudaraku yang kasih. Makan-makan untuk bangun fellowship, makan-makan untuk membangun keintiman, makan-makan untuk membangun kesatuan, makan-makan untuk saling menguatkan. Maju, raih 2026, faster, deeper, wider, nothing is impossible for us. Haleluya. Makanya saudaraku yang kekasih, mereka berkobar-kobar ketika bicara dengan Yesus. Saya berdoa supaya saya sampaikan firman ini. Hati saudara berkobar-kobar untuk bangkit lagi, menyala-nyala lagi bagi Tuhan. Sehingga setelah semuanya itu beres di hadapan Tuhan, lalu Yosua dengan penuh keberanian di ayat 1, pasal 1 ayat 11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan, jalanilah keluarga-keluarga di VLC, rumah tangga di VLC, komsel di VLC. Perintahkanlah kepada bangsa itu, sediakanlah bekalmu. Haleluya. Persiapkan sungguh-sungguh hari ini, isi bekalmu sungguh-sungguh. Sebab dalam 3 minggu ke depan setelah doa puasa Daniel, kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan pergi untuk menduduki negeri yang telah diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk 2026 faster,